Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Cemen Bonsai. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pohon waru, sekaligus alasan kenapa pohon waru dijadikan bonsai. Oke teman-teman yang setia dengan channel ini, saya doain semoga selalu sehat sekeluarga dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal. Sebelum masuk ke video berikutnya, jangan lupa like and share ya teman-teman. Check it out. Pohon waru merupakan salah satu jenis tanaman yang sering dimanfaatkan sebagai pohon peneduh di jalan, di tepi sungai hingga tepian pantai. Masyarakat lokal sangat menyukai tumbuhan ini karena memiliki pertumbuhan akar yang tidak merusak bangunan dan jalan di sekitarnya. Selain itu, pohon waru juga menghasilkan bunga berwarna kuning cerah yang cantik. Pohon waru merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah tropika di sekitar Pasifik Barat. Namun, saat ini waru telah tersebar di seluruh wilayah Pasifik dengan beragam sebutan, seperti misalnya Hausia hibiscus hingga Coastal Cottonwood. Secara morfologi, pohon ini memiliki pertumbuhan cepat antara 5-15 meter. Waru atau baru adalah spesies dari suku kapas-kapasan atau Malvaceae. Jenis waru setidaknya tercatat ada 12 jenis di dunia. Apa saja itu? Yang pertama, waru wayang. Pohon ini memiliki nama ilmiah Talipariti Thylaceum var. Populneus. Berdasarkan fisiknya, jenis waru ini memiliki daun hijau terang, biasanya pula hijau muda sampai hijau pucat. Ada garis corak unik pada daunnya. Coraknya ini terlihat seperti pola wayang, karena itu disebut pula dengan waru wayang. Yang kedua adalah waru Indonesia atau yang biasa disebut dengan waru lokal. Jenis waru lokal ini banyak ditemukan tumbuh secara liar di Indonesia. Ia bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian 15 meter. Batang dan cabangnya berwarna coklat. Ia bisa tumbuh dengan rimbun sehingga kerap dijadikan sebagai pohon peneduh. Daun tumbuh waru jenis ini berbentuk seperti jantung dengan diameter sekitar 20 cm. Daunnya lumayan besar berwarna hijau. Yang ketiga, pohon waru merah. Jenis waru ini sekilas mirip dengan waru lokal. Yang membedakan hanya percabangan jenis ini kurang rapat. Daunnya pun tidak berwarna hijau tetapi berwarna kemerahan. Jenis ini menarik untuk dijadikan bonsai dan tanaman hias karena warna daunnya yang menarik dan indah. Yang berikutnya, waru Thailand. Warna daun jenis ini hijau tua dengan permukaan sedikit kasar. Pada tangkai daunnya berwarna merah kecoklatan. Demikian pula dengan rantingnya memiliki warna merah pula. Sementara batangnya berwarna putih silver dan agak kasar. Waru India. Waru ini memiliki daun yang relatif kecil. Batangnya memiliki perakaran yang cukup unik. Waru jenis ini banyak dibudidayakan. Ciri-ciri daunnya hijau, tangkai daunnya hijau, dan batang dan ranting putih silver. Yang selanjutnya adalah waru Jepang. Keunikan waru Jepang cukup berbeda dengan kebanyakan jenis waru lainnya. Bentuk daunnya membulat dan berbentuk lebar, sekilas daunnya seperti mangkok. Yang berikutnya adalah waru Taiwan. Daun jenis waru ini memiliki bentuk hati. Warna daunnya hijau tua, pada permukaan daunnya sedikit kasar. Waru berikutnya adalah waru Brasil. Ciri-ciri waru Brasil berdaun hijau, bentuknya seperti hati, sisi bagian bawahnya lebih runcing, bagian pinggirnya menggembung. Waru Landa, namanya cukup unik bukan? Seperti nama hewan, ia memiliki daun yang meruncing di bagian ujungnya. Karena daunnya meruncing, sehingga ia dinamai waru Landa. Ia memiliki 3 ujung bagian runcing pada daunnya. Daunnya seperti mahkota atau trisula yang terlihat seperti jenis daun maple. Waru Variegata. Bagi pencinta tanaman hias, jenis ini selalu menarik. Daunnya bercorak hijau putih. Jenis ini bisa dijadikan pilihan untuk tanaman bonsai. Waru Tisuk atau waru gunung. Jenis waru ini memiliki bentuk daun yang cukup mudah dikenali. Sesuai namanya, jenis ini banyak tumbuh di dataran tinggi. Namun, ia juga bisa tumbuh di dataran rendah dan menengah. Ciri daunnya membentuk segi di bagian sisinya. Waru laut atau Hibiscus thylaceus. Jenis ini banyak tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi. Nama latinnya Hibiscus thylaceus. Warna bunganya kuning, pada bagian tengah sedikit coklat kehitaman. Jenis ini memiliki ukuran bunga yang cukup besar. Alasan kenapa waru dijadikan bonsai? Yang pertama adalah mudah ditemukan bibitnya melalui setek atau pemotongan, baik dari batang tua maupun pucuk.
Yang kedua, pertumbuhannya sangat cepat, mempercepat proses pembuatan bonsai. Yang ketiga, akarnya tumbuh cepat dan panjang, membantu dalam proses bagian bawah bonsai. Yang keempat, kambium yang mudah menutup muka, meminimalkan bekas pada batang. Yang kelima, batangnya cepat membesar, memungkinkan pencarian ukuran lebih cepat. Yang keenam, tunas yang banyak dan rapat mempermudah proses percabangan dan perantingan. Ciri-ciri dan karakter pohon waru. Yang pertama, batang. Umumnya pohon waru tumbuh dan menempati habitat di daerah tropis bertanah subur. Jika ditanam sesuai dengan habitatnya, pohon waru cenderung memiliki pertumbuhan batang lurus. Namun jika ditanam di tanah yang sedikit tidak cukup subur, maka batang tanaman akan sedikit bengkok dengan ukuran daun lebih lebar dan panjang. Pohon waru mempunyai batang yang mampu tumbuh mencapai ketinggian 5-15 meter. Ciri dari batang waru adalah berkayu keras, berbentuk bulat, terdiri dari banyak cabang, dan berwarna kecoklatan. Ciri yang kedua adalah di daunnya. Daun pohon waru termasuk dalam jenis daun tunggal, dengan tangkai dan bentuknya layaknya jantung atau bulat telur, berdiameter 19 cm. Daun tanaman ini memiliki tulang menjari berwarna hijau yang di bagian bawahnya terdapat rambut berwarna abu-abu. Seperti halnya tanaman lain, daun waru berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, organ untuk menyerap sinar matahari dan respirasi. Yang ketiga, bunganya. Bunga waru memiliki tandan yang di dalamnya terdapat 2-5 bunga serta 8 hingga 11 buah tajuk. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bunga pohon waru berwarna kuning cerah dengan bercak keunguan di bagian pangkal mahkota dalam. Saat bunga ini mulai tua, warnanya akan mengalami perubahan menjadi kuning kemerahan. Yang keempat adalah buah. Buah waru cenderung berbentuk bulat layaknya telur yang diselimuti rambat tebal. Umumnya buah ini terbagi menjadi 5 ruang dengan panjang sekitar 3 cm, berwarna coklat dan memiliki biji berukuran kecil kecoklatan. Kemampuan bertahan hidup pohon waru ini sangat tinggi karena toleran terhadap kondisi panas dan kering serta kondisi tergenang. Tumbuhan waru biasanya tumbuh di pesisir pantai berpasir, hutan bakau, dan wilayah riparian. Di lingkungan penduduk, waru tumbuh liar di ladang, serta ditanam di pekarangan atau di tepi jalan sebagai pohon pelindung. Manfaat pohon waru tak hanya dikenal sebagai tanaman peneduh yang tidak merusak. Pohon waru menyimpan berbagai manfaat lain yang tak kalah menarik. Di antaranya adalah mengobati bisul, meringankan batuk, menurunkan gejala demam, meredakan radang sendi, obat alternatif tumor dan kanker, mengatasi penyakit kulit, mencegah penuaan dini, mengatasi kerontokan rambut. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas ya teman-teman. Kalau teman-teman punya informasi lain atau pengalaman lain tentang pohon waru, ketik di komen ya, supaya kami bisa menambah wawasan, begitu juga dengan pemirsa setia channel ini. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf kalau ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.